우리나라의 혁명을 할 수 있는 데가 너이고 호위 청국장 네가 반역을 해 새끼야! Halo, selamat datang di Movie di Recap. Jadi di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang bertemakan kepolitikan. Film ini berjudul Still Trying to Submit yang dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini mengisahkan seorang komandan militer dari Korea Utara mencoba akan menembakkan rudal nuklir ke Jepang. Dan apakah ia akan berhasil? Mari kita saksikan. Film ini disutradarai oleh Yang Woo-seok dan dibintangi oleh Jang Woo-sung, Ryu So-young, Agus Max Vidian, dan beberapa nama-nama besar lainnya. Saya ingatkan lagi sekali bahwa ini adalah konten full spoiler. Film ini dibuka dengan dijelaskan bahwa berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet, semenanjung Korea melewatkan kesepakatan untuk membangun rezim perdamaian. Itu tetap menjadi sistem Perang Dingin terakhir di dunia. Di lautan lepas terlihat kapal di sana sangat banyak yang sedang berlayar. Kapal besar ini terletak di Kepulauan Senkaku atau Diaoyu, di antara Taiwan dan Pulau Okinawa. Malam hari di lautan lepas, Shinzo Mori, direktur Yamato Foundation dari Jepang, ia telah ditemui oleh Kementerian Keamanan Negara. Di sini Shinzo Mori ingin berperang melawan Cina dan juga menawarkan untuk mendapatkan Kagemusha di Senkaku atau Kagemusha di Takeshima. Pasti kalian bingung apa itu Kagemusha. Jadi begini, Kagemusha adalah taktik umpan politik untuk melindungi raja yang sebenarnya. Takeshima dan Senkaku adalah sebuah pulau yang berada di lautan lepas. Presiden di negara Korea Selatan yang bernama Presiden Han Geong-jae bingung karena Departemen Pertahanan AS memanggil Presiden Han untuk bergabung dalam latihan Senkaku sebagai anggota aliansi tripartit. Tapi Presiden Han menolaknya dan menyuruh Menteri Pertahanan Park Yong-sik untuk memberitahu Departemen Pertahanan AS bahwa Presiden tidak bisa ikut serta. Kepala Keamanan Negara Korea Non Yong-woo memberitahu ada laporan polisi yang sedang berjaga di pulau yang bernama Dokdo. Kapten kapal patroli penjaga pantai menyerahkan diri ke National Security Office atau disingkat NSO. Dijelaskan ia telah bertemu dengan seorang wanita Jepang Korea yang cantik sekitar 2 bulan lalu. Wanita itu mengajak ia berkencan dan wanita itu membawanya ke kasino beberapa kali yang membuat dia berhutang ratusan ribu dolar. Dia meminta kepada wanita itu untuk meminjamkan uang tapi ada syarat. Syaratnya adalah ketika sebuah kapal patroli Jepang berlayar di sekitar Pulau Dokdo, dia mengatakan untuk menyerangnya tanpa tembakan peringatan. Non Yong-woo telah menyelidiki wanita itu lewat NIS dan ia menemukan nama asli yaitu Ito Hideko. Ia telah bekerja untuk Yamato Foundation, bank untuk ekstremis sayap kanan Jepang. Wanita Ito Hideko ini datang ke Korea untuk mendekati orang-orang yang memiliki koneksi ke Dokdo. Scene berganti ke Jepang. Dijelaskan 80 tahun yang lalu, ketika AS Amerika Serikat menghentikan pasokan minyak di Jepang, Jepang tidak punya pilihan selain berperang dengan mereka. Maka terjadilah Perang Pasifik. Jepang sempat kalah karena Amerika mengebom atom negara Jepang, namun hebatnya Jepang tidak menyerah dan bangkit lagi. Kali ini ekonomi di negara Jepang bisa membeli semua tanah di AS. Jadi jangan bermain-main dengan Jepang karena Jepang adalah kekuatan ekonomi global yang berkuasa. Tapi Jepang dieksploitasi oleh AS lagi. Jadi dieksploitasi adalah mengambil sumber daya alam secara terus-menerus dan bekasnya tidak diperbaiki. Setelah bercerita, Shinzo Mori mendapatkan sambutan hangat dari para hadirin. Bersama rekannya, Shinzo Mori mengatakan kita harus merebut kembali wilayah Pulau Dokdo yang telah dicuri oleh negara Korea Selatan. The Blue House di negara Korea Selatan diadakan rapat. Kepala Keamanan Negara Korea Non Yong-woo mengatakan AS akan mengambil semua hulu ledak nuklir sebagai gantinya untuk membuat
perdamaian, penandatanganan perjanjian perdamaian dan hubungan diplomati tingkat duta besar. Ada beberapa ketidaksepakatan pada beberapa detail. Mereka akan berhasil setelah KTT besok. Sekretaris Utama tiba-tiba memberitahu Presiden bahwa Menteri Yon dari Luar Negeri menelpon. Dia mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri AS baru saja menunda pertemuan itu karena Korea Utara juga menginginkan tenggat waktu untuk inspeksi, tapi AS rupanya menolak. Jadi Korea Utara mengatakan tidak ada penyerahan nuklir sampai pemeriksaan selesai. Presiden Han meminta kepada Menteri Yon untuk atur panggilan video dengan Presiden AS yang bernama Presiden Smooth. Malam hari di rumah Presiden Han bersama istrinya sedang bersantai. Keesokan harinya, Presiden Han, istrinya dan anaknya di sana juga ada Non Yongwoo dan Park Yong-sik yang sedang sarapan pagi. 오늘 잘 먹었습니다. 잘 다녀와. 잘 다녀와요. Setelahnya Non Yongwoo memberitahu Presiden Han bahwa Presiden Smooth tidak akan menjadwalkan panggilan video kecuali kita setuju untuk berpartisipasi dalam latihan Senkaku. Setelah dipikir-pikir, Presiden Han akhirnya menyetujui ikut ambil bagian. Non Yongwoo juga memiliki kabar terbaru tentang investigasi Bank Yamato Foundation. $1 miliar disimpan di sana. Non Yongwoo telah mengonfirmasi setengahnya ditarik tunai. Presiden Han menanyakan kemana perginya uang itu. Non Yongwoo menjawab, kami tahu siapa yang mentransfernya ke Yamato. Ternyata pemerintah Cina yang telah mengirim uang itu kepada ekstremis Jepang sayap kanan. Non Yongwoo kebingungan kenapa pemerintah Cina mendanai ekstremis Jepang. Malam hari di perairan internasional Laut Timur diperlihatkan kapal selam, di atasnya ada seseorang yang sedang mengoper-ngoper barang. Orang ini merupakan Jenderal Jang Ki-sok, mantan kepala komandan kapal selam. Dia diturunkan pangkatnya setelah menentang atasannya. Jang Ki-sok merupakan ahli strategi kapal selam terbaik, menjadi perwira pertama di dalam kapal selam ini. Scene berpindah di saat Presiden Han akan tidur. Dia menerima sebuah telepon dari Menteri Yon dari Luar Negeri mengatakan panggilan video dengan Presiden Smooth telah dijadwalkan. Singkatnya, panggilan video secara live dengan Presiden Smooth dari Luar Negeri telah tiba. Presiden Smooth berterima kasih kepada Presiden Han karena telah mengikuti latihan militer di wilayah Senkaku. Bagi yang tidak mengerti Senkaku itu apa, Senkaku merupakan pulau yang berada di lautan lepas. Di sini, Presiden Smooth mengatakan kepada Presiden Han adalah kunci aliansi triparti. Di dalam ruangan, 죄송합니다. setelahnya ia menemui duta besar Cina yang bernama Li Hongjiang. Li Hongjiang sangat senang karena Korea Selatan tidak ikut serta dalam latihan Senkaku. Namun Presiden Han mengatakan bahwa Korea Selatan telah ikut latihan Senkaku. Li Hongjiang tentunya sedikit marah. Ia menjelaskan itu berarti pasukan AS dan Jepang akan berperang lawan Cina. Presiden Han menjawab ini hanyalah latihan semata dan meyakinkan ini bukanlah perang. Namun karena akan terjadi topan, Korea Selatan pun menunda keberangkatannya untuk mengikuti latihan perang bersama. Presiden Han yang bersahabat baik dengan Presiden Korea Utara yaitu Presiden Choi Soo-sang terus berusaha untuk menciptakan kedamaian di semenanjung Korea. Oleh karena itu, mereka berencana untuk menyerahkan nuklir kepada Amerika Serikat demi kedamaian semenanjung Korea, serta akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Korea Selatan, Presiden Korea Utara dan juga Presiden Amerika Serikat untuk membahas tentang penyerahan nuklir ke Amerika Serikat dan juga perjanjian perdamaian. Adegan berganti memperlihatkan seorang komandan yang bernama Komandan Park Jing-woo. Ia adalah komandan berpangkat tinggi. Park Jing-woo sepertinya akan pergi ke suatu tempat. Singkatnya, pertemuan pun dilaksanakan. Pertemuan ini tidak berjalan lancar sesuai rencana karena Presiden Amerika Serikat yaitu Presiden Smooth memiliki sifat arogan dan Presiden So-young emosi juga terpancing emosinya. Sempat terjadi perdebatan yang cukup panas sampai akhirnya Presiden Han melerai. Scene berganti memperlihatkan pejabat yang diskusi, namun perjanjian damai yang akan dilakukan oleh Presiden Han ternyata ditentang keras oleh Park Jing-woo dan ia akan berencana untuk melakukan kudeta.
Jadi kudeta adalah pemindahan atau pengambil alihan pemerintahan secara paksa. Adegan berganti memperlihatkan pasukan militer dengan mobilnya menuju suatu tempat. Di dalam ruangan, pasukan khusus pelindung presiden tiba-tiba datang dan mengamankan presiden, mengatakan ini adalah sebuah kudeta. Di bawah, Presiden Han, Presiden Semut, dan Ketua Kapten tiba-tiba dikepung oleh pasukan militer yang dipimpin oleh Park Jin-woo, dan ia akan menyandra 3 presiden ini. Di perjalanan, Park Jin-woo mengajak ke pelabuhan di mana kapal selam rudal balistik sedang bersandar. Kapal selam ini ditenagai oleh reaktor nuklir. Di dalam kapal ada seorang dari GPB yang berani menentang kudeta dan dia langsung dibunuh. Jadi hanya beberapa orang saja yang tahu kudeta ini. Tidak semua awak kapal melakukan kudeta. Ada sebagian tentara yang tidak mengetahui hal ini, yang mengetahuinya adalah beberapa orang saja, seperti Jenderal Park, kapten kapal ini yaitu Kapten Chil-woo. Kapten Chil-woo ternyata juga adalah saudara Park, serta ada beberapa tentara yang menggunakan topi yang dibawa oleh Jenderal Park. Kapten kapal lalu menyuruh Jang Ki-sok untuk mengantarkan Sandra ke kabin. Jang Ki-sok memberitahu kapal selam memiliki 3 masalah, yaitu ruangan yang sempit dan tempat tidur yang tidak nyaman. Jang Ki-sok lalu menyuruh beristirahat. Kapal selam lalu turun ke bawah dasar laut. Di dalam kapal, Presiden Semut marah karena ruangannya sangat sempit. Tiba-tiba radar kapal mendeteksi ada kapal selam dari AS yang mendekat. Komandan Park lalu menyuruh untuk katakan halo dan kirim ping. Komandan Park berasumsi bahwa kapal selam AS hanya untuk menjaga Presiden Semut. Kapal selam AS menerima pesan itu. Kapal selam AS lalu mengirim pesan. Namun ternyata kapal selam AS belum tahu bahwa Presiden Semut telah disandra. Tentunya Komandan Park senang dengan hal itu. Di luar kapal ada badai yang sangat besar. Salah satu anggota keamanan Amerika Serikat menelpon Gedung Putih dan mengabarkan bahwa telah terjadi kudeta di Korea Utara. Begitupun Korea Selatan juga akhirnya mengetahui bahwa telah terjadi kudeta. Di Gedung Putih Amerika Serikat, wakil Nyonya Presiden Semut akan menggantikan posisi presiden dan ia diskusi masalah bagaimana kita akan membebaskan Presiden Semut. Setelah diskusi, Amerika Serikat akhirnya tahu bahwa Cina adalah dalang dari semua kejadian ini. Jadi Nyonya Presiden berencana untuk meluncurkan rudal artileri ke perbatasan Cina-Korea Utara sebagai tembakan peringatan. Sekretaris Jen George Lemmy berpendapat lain, mengatakan mungkin akan terjadi sesuatu kepada Presiden Semut jika kita menembakkan rudal itu. Namun Nyonya Wakil Presiden meyakinkan yang lain bahwa kita harus menghentikannya. Jen George meminta kepada Nyonya Wakil Presiden untuk menemui di lorong. George marah karena tindakan yang dilakukan wakil Nyonya Presiden bisa membuat Presiden Semut dalam bahaya besar. Ternyata Nyonya Wakil Presiden mempunyai rencana lain. Jika Presiden Semut mati, maka dirinya yang akan telah menggantikan Presiden Semut. Scene berpindah memperlihatkan istri Presiden Han dan anaknya pergi ke gereja untuk mendoakan Presiden Han supaya ia selamat dan terhindar dari mara bahaya. Di dalam kapal selam, Komandan Park meminta kepada Presiden Semut untuk menjelaskan rencana operasi Kage Musa. Karena tidak mau ngomong, Komandan Park menyuruh menyuntikkan sebuah obat yang membuat Presiden Semut nge-fly. Karena tidak sadar, Presiden Semut membeberkan isi Kage Musa yang inti isinya adalah AS dan Jepang membuat skenario untuk menyerang Cina lewat jalur udara dan laut. Hal itu dilakukan supaya Cina hancur lebur. Jadi AS dan Jepang akan jadi pasar senjata terbesar di dunia. Amerika Serikat menganggap Cina terlalu pede untuk bisa melawan Amerika Serikat, yang kemudian direkam dan dikirim ke pihak Cina. Ternyata Komandan Park telah dibayar oleh Jepang sekitar 500 juta dolar untuk menghentikan perang Sino-Jepang. Semua awak kapal mendengar percakapan karena Presiden Han menekan tombol telepon yang kemudian didengar oleh seluruh awak kapal. Ada salah satu awak kapal ingin melaporkan kejadian ini, namun Jang Ki-sok memberitahu jangan ikut campur urusan mereka. Di dalam Gedung Putih, sekretaris memberitahu bahwa ada kendala jika meluncurkan rudal balistik. Kendalanya adalah yaitu Rusia dan Cina mungkin mengira itu adalah serangan nuklir dan serangan berperangan. Jadi kita harus memberitahu Cina dan Rusia. Amerika meminta izin sama Presiden Rusia dan juga Presiden Cina, dan rudal diluncurkan di dekat perbatasan Cina dan Korea Utara. Di dalam Gedung Putih, ia percaya bahwa Jepang dan Cina juga terlibat dalam kudeta ini. Di dalam kapal selam, Komandan Park
menemui Presiden Semut dan mengatakan bahwa AS telah menembakkan rudal ke Korea Utara. Presiden Korea Utara mendengar itu, ia juga ikut sedikit marah, lalu melakukan siaran langsung mengatakan bahwa Presiden Semut dalam kondisi baik-baik saja. Siaran langsung itu dikirim ke Amerika Serikat. Presiden Han lalu menekan tombol telepon supaya yang ada di kapal selam ini bisa mendengar, karena pemimpin tertinggi Korea Utara mengatakan kepada Komandan Prague, apa yang kau lakukan untuk orang Jepang demi uang. Komandan Prague lalu menjelaskan, dulu Jepang meminta kepada kami untuk mentorpedo salah satu kapal patroli di dekat Laut Dokdo.